Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita mau bersyukur bahwa setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, dan kita boleh mengawali dalam kehidupan minggu ini bersama-sama di dalam Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan
dengan sepenuh hati kita mau boleh meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tinggikan nama-Mu kami sembah, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami muliakan Engkau, kami agungkan Tuhan. Kami muliakan, kami sembah Tuhan. Kami sungguh tinggikan nama-Mu ya Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan, tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
di surga, kami mengucap syukur buat setiap anugerah, kasih, dan pemeliharaan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap Engkau yang boleh menolong kami. Tuhan, Engkau pimpinlah kami. Untuk kami setiap kehidupan kami, boleh kami menyadari bahwa kami, Tuhan, senantiasa Engkau peliharakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini untuk kesempatan yang baru Tuhan berikan pada kami. Untuk hari yang baru Tuhan berikan pada kami. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah ini. Dan kami sungguh rindu mengawali kehidupan kami dalam minggu ini bersama-sama dengan Engkau. Kami mengawali kehidupan kami dalam minggu ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh mendapatkan bimbingan dan arahan-Mu, sehingga sepanjang minggu ini pun kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Amsal, pasal yang ke-4. Amsal pasal yang ke-4, ayat yang Amsal pasal 4 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Amsal pasal 4 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang hikmat dalam kitab Amsal, merupakan satu hal yang tidak dipisahkan atau tidak bisa dipisahkan dari bagaimana Allah, peran Allah di dalamnya. Karena hikmat sendiri adalah Allah. Jadi hikmat berarti juga tidak terlepas dari relasi kita dengan Allah. Jadi hikmat itu sendiri adalah Allah. Hikmat yang sesungguhnya adalah Allah. Nah saudara, memang ketika kita berbicara tentang sastra hikmat ini, selalu ditujukan kepada orang-orang yang ingin mengerti kehendak Allah. Ingin tahu apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Ingin mengerti apa yang benar, apa yang salah. Sehingga dalam kehidupannya boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah tentunya dalam konteks ini. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang potensi, beberapa kali waktu-waktu sebelumnya saya menjelaskan bahwa secara definisi potensi adalah kemampuan yang tidak atau belum aktif. Ada kemampuan tapi belum aktif atau tidak aktif. Ada potensi di sana. Itu berarti belum aktif. Nah, berarti ketika kita berbicara tentang potensi yang belum aktif itu berarti ada tetapi hanya diam atau tak berfungsi. Ada tetapi hanya diam di bawah kekuatan atau kekuasaan yang tidak atau belum terpakai. Itu potensi. Nah, lalu ketika kita berbicara tentang potensi, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Bagaimana kita bisa mengaktifkannya, merealisasikannya? Saudara,
satu hal yang tidak bisa kita tawar-menawar adalah bagaimana engkau membangun hubunganmu dengan Allah. Jadi untuk mengerti sesuatu, saya dan saudara perlu memahami kira-kira untuk apa tujuan sesuatu itu ada. Sudah ingin memahami potensi saudara, saudara tahu untuk apa kira-kira rupanya itu. Sudah, karena ketika kita memperhatikan dengan sungguh, ketika Tuhan Allah memberikan potensi kepada kita, itu berarti memang sesuatu yang dibutuhkan untuk keberadaan kita. Potensi Tuhan berikan kepada kita, itu berarti memang saya dan saudara disiapkan dalam konteks tertentu. Itu potensi. Ketika kita ingin mengerti, menggali lebih dalam lagi, apa yang saya dan saudara lakukan? Tadi saya katakan bahwa mengerti sesuatu berarti harus mengerti untuk apa itu ada. Berarti mengerti potensi kita berarti mengerti untuk apa kira-kira kalau potensi itu ada. Saudara, maka yang saya dan saudara lakukan adalah bagaimana kita sekali lagi membangun hubungan dengan Allah yang baik. Saudara, kadang yang sering menjadi penghalang, ya, pengganggu kita dalam memahami potensi yang ada dalam diri kita adalah menyangkut pengetahuan. Saudara, kadang pengetahuan ini membatasi kita. Bahkan kadang kalau kita berbicara tentang pengetahuan apapun, jadi membatasi. Karena pengetahuan Anda kan tidak semuanya, bukan? Terbatas kan? Ketika engkau tidak tahu, engkau berpikir itu tidak bisa. Ketika engkau tidak tahu, engkau pikir itu nggak ada. Ketika engkau tidak tahu, engkau berpikir, nggak ada kok. Padahal karena engkau tidak tahu, bukan karena nggak ada. Maka ketika kita berbicara tentang hal ini, bisa saja saya dan saudara, ketika kita berbicara potensi, ibaratnya begini. Saudara, secara kita melihat tentang kenyataan, atau biasanya kita hanya lihat berdasarkan apa yang kita lihat, toh. Wah, umpamanya kita bilang, aduh nggak mungkin, nggak punya uang saya, cuma sedikit, karena Anda lihat sedikit kan. Mungkin Anda tanya dengan orang lain juga sama jawabannya, sedikit. Tapi pertanyaan saya, apakah saudara tahu potensi dari uang yang sedikit itu? Umumnya tidak, bukan? Tapi ketika engkau mengerti, ketika engkau memahami untuk apa itu yang sedikit itu, maka engkau bisa memahami benih atau potensi yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalamnya. Tentu dengan berbagai cara, ya, tentunya. Nah, tapi yang saya mau katakan adalah bagaimana seringkali pengetahuan kita justru membatasi, justru menghambat iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, termasuk justru pengetahuan seringkali menghambat potensi kita. Karena apa? Tidak semua saya dan saudara tahu, tidak semua saya dan saudara alami. Saudara, maka ketika kita berbicara pagi ini tentang bagaimana kita melihat tentang potensi yang ada di diri kita, ingatlah baik, kita hal yang tidak bisa ditawar-menawar adalah membangun relasi dengan Dia yang telah menciptakan saya dan saudara, yang telah mengaruniakan potensi itu. Sehingga kita memiliki kepekaan untuk boleh mengerti, memahami potensi itu. Kiranya pengetahuan kita yang terbatas ini tidak kita paksakan untuk menghalangi karya Allah yang luar biasa.
Pengetahuan saya dan saudara yang terbatas ini, jangan biarkan menjadi penghalang. Justru hal yang lebih besar. Mari saudara-saudaraku, kita bersama-sama semakin hari semakin membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti, oh ternyata Tuhan mengaruniakan potensi ini dalam diriku. Karena diperlukan untuk tujuan Tuhan dalam menggunakan aku. Saudara, ada banyak yang kita tidak bisa pahami apa yang Allah lakukan. Tetapi biarlah kekaguman kita nyatakan, Tuhan, kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Karena setiap hal yang boleh Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum akan Engkau. Tuhan, kami sungguh kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau ya Bapa. Tak terselami apapun yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Karya-karya besar dan karya-karya agung-Mu nyata di hadapan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami kagum akan Engkau. Kami berterima kasih untuk setiap potensi yang Tuhan boleh karuniakan kepada kami. Jangan biarkan pengetahuan kami, akal pikiran kami yang sangat-sangat sederhana dan terbatas ini menghalangi kami melihat potensi yang Tuhan Allah sudah berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk pertolongan dan penyertaan-Mu, terutama dalam pelayanan ibadah minggu kemarin. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh sungguh bersama-sama beribadah di rumah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh sungguh melihat saudara-saudara kami begitu setia dalam mengikut Engkau. Tuhan, kami Tuhan rindukan kiranya kehidupan kami, oh Tuhan, boleh mencerminkan apa yang kami boleh sungguh percaya. Biarkan dalam setiap kehidupan kami boleh melakukan setiap apa yang Tuhan boleh kehendaki. Biarkan Tuhan juga boleh memakai setiap kami semuanya. Boleh sungguh Tuhan menjadi alat-alat-Mu. Kami bersyukur bukan hanya di dalam hari Minggu saja kami melayani Engkau, tapi hidup kami sepenuhnya biarlah kami pakai untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Berkati ya Bapa, kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk Tuhan dalam pelayanan ini. Berkati untuk setiap teman-teman kami juga yang terlibat di dalam pelayanan, supaya kehidupan kami pun boleh mencerminkan orang-orang yang boleh melayani Engkau. Berkati juga kami berdoa untuk setiap Tuhan kami semuanya. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah bersama-sama. Biarlah kehidupan kami berikutnya boleh sungguh kehidup yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh sungguh senantiasa Tuhan, Tuhan rindu mendapatkan lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur buat Tuhan, hal yang boleh sungguh Engkau juga karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau bersama-sama menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan.
Kami mau serahkan di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama untuk setiap kehidupan jemaat-Mu, kesehatan mereka, pertumbuhan iman mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Tuhan, apapun yang sehubungan dengan jemaat-Mu, kiranya Engkau sungguh yang menolong, Tuhan, yang memberkati, Tuhan, yang memimpin kehidupan mereka. Dan biarkan setiap jemaat-Mu juga boleh memiliki, Tuhan, pegangan teguh firman-Mu yang telah disampaikan dari-Mu. Biarlah Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan mereka. Berkati ya Bapa, kami berdoa bersama-sama. Kami juga mau menyerahkan buat setiap Tuhan, kehidupan jemaat-jemaat kami, terutama mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal ekonomi. Tuhan, Kau pimpinlah, supaya Tuhan juga buka jalan untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Oh Tuhan, supaya mereka, Tuhan, juga Engkau yang membuka jalan, supaya mereka, Tuhan, juga dikaruniakan hikmat dalam pengelolaan apapun yang boleh dipercayakan kepadanya. Tuhan, berkati mereka ya Bapa, berkati buat setiap kehidupan kami semua jemaat-jemaat Tuhan. Kau juga mau serahkan, Tuhan, di hadapan Tuhan. Engkau kiranya yang sungguh terus Tuhan memimpin kami setiap pribadi. Terima kasih, kami rindu, kami semakin hari semakin boleh mengerti setiap kehendak-Mu. Kami boleh sungguh hidup di dalamnya. Kami boleh sungguh mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami juga mau serahkan buat seluruh agenda-agenda kami selama 1 minggu ini. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk menyusunnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh membuat satu prioritas yang benar di atas Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga untuk setiap Tuhan, untuk setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemah fisik, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang Tuhan dalam perawatan. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan pemulihan, kesehatan, kesembuhan, dan kami percaya mujizat demi mujizat boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarkan Tuhan melalui setiap mujizat dialami oleh setiap rekan-rekan kami boleh sungguh memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap juga untuk rencana-rencana kami Tuhan dalam 1 minggu ini, dalam 1 hari ini Engkau juga yang menolong. Dan biarkan Tuhan dalam sesulit apapun kondisi, kami boleh sungguh memberikan prioritas buat setiap kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan buat anak-anak kami yang sekolah. Tuhan berikan pada mereka semangat, sukacita, bahkan hikmat daripada Engkau, supaya kami boleh senantiasa mengajarkan mereka juga untuk boleh sungguh-sungguh takut akan Engkau. Jauhkan dari pengaruh lingkungan yang saat ini begitu jahat ya Tuhan, yang mencoba ingin menarik buat setiap generasi muda, supaya Tuhan anak-anak kami senantiasa ada dalam perlindungan-Mu. Berkati juga ya Bapa untuk setiap apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini. Biarkan kami mengawali minggu ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Dan bila berkat-berkatnya Tuhan boleh juga mengalir dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami juga terus berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang oleh karena usaha pekerjaan mereka harus meninggalkan keluarga dan pergi keluar kota. Tuhan berkati, lindungi mereka, jaga pelihara mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kehidupan kami hari ini, juga untuk semua aktivitas kami dan juga anak-anak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh memohon kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini sepanjang hari bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat memulai aktivitas di minggu ini. Biarlah hari Senin menjadi hari kesukaan saudara, bukan sebaliknya. Dan biarlah mengawalinya dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Kiranya jangan biarkan pengetahuanmu yang terbatas ini membatasi pengetahuan, mengatasi hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kita tetap terus mengikuti kehendak Tuhan.
Dan biarlah Tuhan memberikan hikmahnya kepada kita semuanya, untuk kita boleh sungguh sama-sama mengetahui potensi apa yang ada dalam diri kita untuk kita kembangkan bagi kemuliaan Tuhan. Shalom saudara, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita. Immanuel.